Dulu, Jin Xian sudah berlatih di Gunung Kunlun yang dingin, yang membuat hatinya juga membeku, sehingga keiblisan hati tak berefek padanya. Jin Xian lalu menyerang lagi, tapi kali ini, Wan Rengsun ikut membantu Wu Xin. Meski begitu, Jin Xian tetap mengungguli mereka, karena Jin Xian sudah lebih kuat daripada Wang Rengsun dulu. Jin Xian sudah menyadari teman yang Wu Xin bawa. Karena itu, Wu Xin langsung menyerang di sana. Tapi Jin Xian mengabaikannya karena ia tercengang melihat Xiao Se di sana. Jin Xian tahu siapa Xiao Se itu dan memutuskan untuk pergi. Ia menyarankan untuk Wu Xin segera kabur, meski pada akhirnya Wu Xin tak akan bisa kabur dari takdir. Dan setelah itu, Xiao Se memarahi Wu Ji karena bertindak gegabah menyerang Jin Xian. Namun Xiao Se tak memberitahukan alasan kenapa Jin Xian pergi begitu saja. Setelah itu, Wu Xin mendatangi Wang Rengsun. Wu Xin membicarakan tentang masa kecilnya, di mana dulu ia pernah digendong oleh Wang Rengsun, dan juga di mana Wang Rengsun yang mengkhianati ayahnya. Mendengar itu, Wang Rengsun pun duduk di depan Wu Xin, menyerahkan pedangnya, membiarkan Wu Xin membalaskan dendamnya. Namun Wu Xin mengingat bagaimana ketika ia kecil dulu, di mana Wang Yao meminta agar Wu Xin memutuskan apa yang akan ia lakukan kepada dendamnya. Dan saat ini, Wu Xin memutuskan untuk memaafkan Wang Rengsun. Namun ia meminta agar Wang Rengsun mengadakan ritual dibantu dengan seluruh kuil Davan Yin. Kepala kuil pun mengizinkan permintaan Wang Rengsun. Wu Xin akan kembali lagi ke sana ketika ritualnya diadakan. Dan setelah ritual selesai, ia akan melepaskan Wang Rengsun dan berharap agar Wang Rengsun tak mengulangi kesalahannya lagi. Sementara itu, murid Jin Xian menanyakan alasan kenapa ia mundur. Tapi Jin Xian tak memberitahukan apapun alasannya. Lalu malamnya, Xiao Se dan lainnya makan malam bersama. Mereka hanya memakan rebusan yang dibuat oleh Wu Xin, di mana Wu Xin bisa masak seperti itu berkat didikan dari Wang Yao. Wu Xin lalu menceritakan soal Wang Yao, mulai dari Wang Yao lahir hingga ketika Wang Yao mengembara dan mengadopsinya. Wu Xin yakin jika Xiao Se pasti sudah tahu siapa dirinya sejak awal. Dan Wu Xin mengiyakan kalau ia anak dari Ye Dingxi, kepala sekte Tian Wei Tian, di mana sekte Tian Wei Tian memimpin ajaran setan. Ajaran setan sendiri merupakan kumpulan sekte di luar negara. Ketika kekalahannya dulu, ajaran setan membuat perjanjian. Wu Xin saat itu ikut ekspedisi menjadi tawanan. Dan sesuai perjanjian, harusnya Wu Xin akan segera kembali ke sektenya. Xiao Se lalu menanyakan apa alasan Wu Xin ke Davan Yin. Wu Xin menjelaskan kalau dulu Wang Yao mati karena tekanan dari para ahli bela diri untuk menyerahkan dirinya. Kini Wu Xin datang ke sini sebagai bentuk balas budi. Wu Xin kemudian menyanyikan sebuah puisi dan menceritakan soal tujuannya untuk pergi mengembara melihat ujung dunia dengan bebas. Wu Xin juga menjelaskan alasan sebenarnya bahwa Xiao Se dan Wu Ji, karena Wu Ji orang yang berhati bersih dan Xiao Se yang memiliki pemikiran mendalam, di mana kedua jenis orang ini tidak terpengaruh oleh keiblisan hati. Jin Xian bukannya tak terpengaruh, namun Jin Xian sudah terjerumus ke dalam keiblisan hatinya sendiri. Karena aula Lao Cha sudah hancur, Wu Xin berniat mengajarkan jurus ke Wu Ji dan Xiao Se. Dan di sana, Wu Xin menunjukkan jurusnya dipraktikkan langsung oleh Wu Ji saat itu. Xiao Se merasa jurus yang Wu Xin ajarkan adalah jurus tingkat rendah. Tapi Wu Xin menjelaskan kalau digabungkan dengan jurus yang akan ia tunjukkan, maka akan berubah menjadi jurus yang hebat.
Setelah itu, Wuxin menawarkan untuk mengajari Xiao Se. Xiao Se meminta diajarkan jurus mengambang di atas air. Tapi bagi Wuxin, Xiao Se tak akan mampu. Bagi Xiao Se, mengajarkannya adalah sebuah kesalahan. Karena dirinya yang tak bisa bela diri lagi. Tapi Wuxin merasa kalau ia tak salah orang, karena yang akan ia ajarkan tak membutuhkan dasar bela diri, yaitu teknik keiblisan hati. Di sisi lain, Tang Lian dan rombongannya sampai di Sekte 9 Naga. Mereka langsung disambut oleh Dan Cue. Dan Cue lalu memberitahukan untuk menangkap Wuxin di Yesue saat ini dan mengajak Tang Lian ke sana. Tak lama kemudian, Tang sebuah surat untuk Tang Lian, di mana gurunya meminta agar Tang Lian bertindak sesuai suara hati. Tang Lian menanyakan bagaimana Wuxin di mata Wuchan. Wuchan menceritakan bagaimana Wuxin sudah bijak sejak kecil, yang bahkan Tang Lian sendiri sulit percaya. Sejak dulu, Tang Lian hanya selalu mengikuti aturan yang ada di keluarganya, sehingga tidak mengerti arti bertindak sesuai suara hati. Rui yang setia menemani menjelaskan untuk mengikuti reaksi instan dalam hatinya dan meminta untuk Tang Lian tak bertindak terlalu berhati-hati. Setelah itu, Rui tiba-tiba mencium Tang Lian sebagai perpisahan Rui yang harus pergi. Di tempat lain, diperlihatkan Bai Li Dongjun, guru dari Tang Lian, yang pergi ke tempat Li Hanyi, wanita berkumis. Dongjun memberitahukan bagaimana Tang Lian gagal membawa Wuxin karena kemunculan Gizi, dan juga soal Wuxin yang kabur ke Yuxi bersama dua orang asing, di mana sosok Xiao Se menarik perhatian Dongjun. Ada pula hal menarik lainnya soal Jin Xian yang ke Yuxi, juga kemunculan Wu Shuang yang mampu melawan Gizi tanpa terluka, serta bagaimana beberapa kelompok sekte yang dihadang kembali yang membuat Tian Weitian jadi diuntungkan. Li Hanyi mengajak Dongjun untuk bergerak, tapi Dongjun ingin membiarkan anak muda melatih diri karena tak perlu takut dengan anak berusia 17 tahun. Namun Hanyi cemas dengan Wuxin dengan segala kemampuannya, tapi Dongjun tetap meminta agar Hanyi tak perlu cemas. Lalu keesokannya, pasukan dari Sekte 9 Naga mulai bergerak. Setelah 3 hari berlalu, acara ritual di kuil Dafanjin diadakan. Xiao Se memperingati kalau akan ada banyak ahli bela diri yang datang. Tapi Wuxin tak khawatir karena ia sudah bebas bertindak. Wuxin kemudian pergi ke kuil utama Dafanjin untuk membawa relik Buddha yang muncul ketika Wang Yao mati. Ia melakukan ini untuk mengantarkan Wang Yao kembali ke rumahnya. Tiba-tiba muncul sosok Wang Yao di sana, meminta untuk Wuxin kembali pulang. Tapi Wuxin sudah menganggap kuil Han Sui sebagai rumahnya. Wang Yao menjelaskan kalau Han Sui hanya rumah sementara. Ia meminta untuk Wuxin pulang dan hidup bebas. Wang Yao merasa kalau prasangka yang dijual soal Wuxin salah, dan hubungan untuk saling menemani di antara mereka kini sudah berakhir, dan Wuxin harus melanjutkan jalannya hidupnya sendiri. Sementara, rombongan Tang Lian tengah menuju kuil Dafanjin. King Lo mempertanyakan apa sebenarnya yang dilakukan oleh Wuxin, hingga mereka melihat jalur kebijaksanaan dan tahu kalau Wuxin tengah mengadakan ritual untuk Wang Yao, sehingga Wuchan yakin jika Wuxin bukanlah iblis. Wuxin lalu akhirnya keluar dari aula. Ia baru menyadari kalau masih bisa merelakan gurunya. Di saat itu, Xiao Se mengkritik soal apa yang Wang Yao katakan. Jika Wuxin tak akan melangkah di jalan takdirnya seorang diri, karena akan ada Xiao Se bersama Wu Ji menemaninya.
Di luar, sudah ada Dajue dan juniornya yang menangkap Wuxin. Melihat itu, Wuji berniat untuk menyerangnya menghancurkan formasi. Wuji mengaku sebagai wakil pemilik pondok, tapi Dajue tak percaya begitu saja. Dan ketika Wuji memperkenalkan dirinya lagi, malah namanya yang disebutkan berubah lagi. Dajue tahu kalau Wuji murid dari Sekte Lei. Akhirnya Wuji menyebutkan identitas aslinya dan mulai menantang formasi asli milik Sekte 9 Naga, di mana formasi tersebut menyatukan 7 orang menjadi 1 dan 1 orang menjadi 7. Wuji saat ini dapat mengimbanginya karena formasi tersebut belum terbentuk dengan sempurna. Dan ketika sempurna, tak ada satupun yang bisa memecahkannya. Mereka lalu akhirnya menggunakan formasi ke bentuk sempurna, sehingga Wuxin harus maju menggantikan Wuji. Wuxin menyatakan kalau juga ingin mencoba memecahkan formasi. Wuxin menggunakan keiblisan hati kepada ke-6 junior Dajue, yang mengancam Dajue untuk buka matanya atau juniornya akan mati, karena mungkin juniornya tak bisa bertahan lama. Dajue lalu akhirnya membuka matanya, dan seketika keiblisan hati pun hancur. Dajue lalu mengingatkan Wuxin bagaimana pertemuan mereka, dan Wuxin pun tahu jika Sekte 9 Naga sangat patuh akan Dharma. Tapi ketika itu, Dajue benar-benar ingin melanggar Dharma untuk membunuh Wuxin. Dajue lalu menggunakan teknik baja yang ia miliki, dan Wuxin mencoba menghancurkannya, tapi ia tak mampu. Xiaoxiang menyarankan agar Wuxin mengulur waktu saja, tapi bagi Wuxin itu tak akan mungkin. Karena itu, Wuxin akan terus maju menghajarnya. Wuxin marah karena Dajue lah penyebab kematian Wang Yao. Tapi Wang Yao memutar baliknya jika Wang Yao mati karena melindungi Wuxin. Karena itu, Dajue berniat membunuhnya di sana. Di saat yang sama, Lu Yuzai bersama rombongannya semakin mendekati kuil. Wu Song merasa Yuzai dan pasukannya tak akan bisa menang tanpa bantuannya. Wu Song mempertanyakan kenapa Wuxin begitu ingin direbut. Yuzai menjelaskan kalau semua yang dimiliki Wuxin jangan sampai jatuh ke kota Sui Yue. Karena saat ini kota Wushuang hanya bisa mengandalkan Wushuang untuk menjadikan kota nomor 1 di dunia. Di sisi lain, Tang Lian dan lainnya sudah sampai di bawah kuil. Di saat itu, tiba-tiba datang Wang Rensun ke sana. Yang sebelumnya Rensun sudah memimpin ritual untuk Wang Yao. Rensun heran dengan Dajue, bahkan meski sudah memiliki sekte yang sah, tapi terus melakukan perkelahian dan mengatakan orang lain sebagai iblis. Tang Lian lalu menceritakan kalau gurunya juga pernah memuji Yingxi. Mendengar itu, Rensun berharap jika Dong Jun dan Chang Feng bisa toleransi seperti mereka, maka kota Sui Yue tak akan menjadi seperti sekarang. Rensun meminta agar anak muda tidak mengurusi urusan pendahulu dan meminta agar generasi muda lebih mengikuti kata hatinya. Di dalam pertarungan, Wu Chan datang menghentikan gurunya. Wuxin mempertanyakan kenapa Dajue selalu menyebutnya iblis, dan kenapa kata iblis itu selalu ditentukan oleh Dajue. Dajue jadi semakin marah ketika direndahkan. Ia berniat untuk membunuh Wuxin saat itu. Tapi datang Tang Lian bersama dengan Qian Luo ke sana. Tang Lian meminta agar Dajue berbelas kasihan kepada Wuxin. Apalagi saat itu, Wuxin masih kecil ketika kejadian terjadi. Di saat itu, Xiaoxiang menyadari ada yang aneh dengan Dajue. Tiba-tiba, Dajue mengamuk dan menggunakan formasi iblis.
yang menyerap energi spiritual juniornya sendiri. Tiga pendekar langsung maju, tapi tak berdaya. Hingga Wuxin menghentikan pergerakan Dajue dan benar untuk menebus kesalahan ayahnya dulu dengan mengorbankan dirinya sendiri. Wuxin menggunakan salah satu teknik rahasia yang membuat kekuatan Dajue dan Wuxi juga ikut menghilang. Kini kekuatan Dajue hilang dan teknik rahasia Wuxin juga hilang. Dan setelah itu, Wuxin pun jatuh pingsan kelelahan. Setelah sadar, Xiao Zhen mempertanyakan kenapa Wuxin melakukan itu dan memuji dengan nama jurus yang Wuxin buat. Dajue kemudian mendatangi Wuxin dan berterima kasih karena sudah menyelamatkannya. Dajue menyesalkan dirinya sendiri mempelajari formasi iblis, tapi malah tidak bisa menekan keiblisan dalam hatinya sendiri. Dan Wu Chan kini juga akan memutuskan kembali ke kuil Haisui. Setelah Dajue pergi, datang Liu Yuzai ke sana. Melihat Yuzai, Wuxin terus menggumamkan sebuah kalimat, di mana niat akan menjadi iblis. Namun dalam pertarungan kali ini, Wu Shuang sendiri yang akan maju. Dengan teknik pendali pedang, Wu Shuang bisa melawan mereka semua seorang diri. Ketika Xiao Zhen hendak dibunuh, tiba-tiba Wuxin maju menyelamatkannya. Kini Wuxin yang akan menjadi lawan untuk Wu Shuang. Memang benar Wuxin sudah kehilangan teknik rahasia, tapi Wuxin kini malah mendapatkan teknik keenam ilmu yang sebenarnya. Melihat pertarungan itu, Wu Ji merasa frustasi. Niatnya pergi untuk membangun reputasi, tapi malah bertemu lawan yang kuat. Di saat itu, Xiao Zhen mengingatkan agar kata-kata Wu Ji pertama kali, di mana Wu Ji senang bertemu dengan lawan yang kuat. Dan kali ini, mereka akan bisa menyaksikan calon generasi terkuat yang akan muncul. Xiao Zhen menyadari kalau Wuxin sudah tidak kuat menahan luka dari pertempuran sebelumnya. Wuxin sudah berniat untuk menyerahkan hidupnya, tapi datang Wu Ji menghadang dengan tubuhnya yang membuat Wu Shuang menghentikan serangannya. Wu Shuang tak tahu siapa Wu Ji itu, sehingga tak mau membunuhnya. Dan Wu Shuang juga sudah selesai bermain-main. Melihat Wu Shuang selesai, Liu Yuzai berniat untuk maju kali ini. Tapi tiba-tiba ada sebuah ledakan yang menghentikan pertarungan. Yuzai berniat untuk menangkap Wuxin saat itu. Tapi muncul sebuah ledakan di mana si Kong Changfeng datang menghentikan Yuzai. Changfeng mengenalkan siapa dirinya, meski semuanya sudah tahu. Ia mengejek kota Wu Shuang karena berniat untuk memanfaatkan Wuxin. Ia meminta agar Yuzai kembali dan menyampaikan pesannya ke Song Yanhui. Changfeng lalu menggunakan kota Wu Shuang milik Wu Shuang dan mengendalikan pedangnya tidak hanya 5, tapi semua keseluruhan pedang. Bahkan sampai memunculkan pedang Daming Zagui yang merupakan terbaik kedua.
天下10大名剑第2。Wuji sangat kagum melihat itu. Chang Feng sengaja menunjukkan ini sebagai bimbingan untuk Wu Shuang. Dan setelah itu, Chang Feng mulai mengobrol bersama Tang Lian. Diperlihatkan di mana ternyata seorang dewa tombak luluh terhadap putrinya. Di sana Qian Luo dan Tang Liang saling membuka aib masing-masing di depan Chang Feng. 我听说了，你好像帮他破了一个什么叫什么？是气我坏了你跟那个天女耳的二人世界了。我看他们3个聊1宿应该不是什么问题。 Wuji sangat senang mendengar Chang Feng memuji bakatnya. Chang Feng lalu meminta maaf karena datang terlambat. Ia juga memuji dengan Wu Xin yang mampu menghapus bela diri orang lain. Kini ia meminta untuk Wu Xin segera kembali ke sektenya dan memaksanya meski Wu Xin tidak menginginkannya. 难怪忘忧雪月城特来此地，恭送叶安氏回。 Mokisi juga datang ke sana yang merupakan kenalan lama dari Chang Feng. Chang Feng meyakinkan kalau tak akan menyesal menyerahkan Wu Xin. Namun Wu Xin masih ragu untuk kembali ke sekte, sehingga Wu Ji menghentikannya dan meminta agar Gisi juga mendengarkan keinginan Wu Xin. 小子，你要带他走，可问过他同不同意？当真以为我怕了那躲在雷家堡的雷轰不敢杀？ Xiao She meminta Wu Xin mengutarakan keinginannya. Karena perjanjian sudah selesai, maka Wu Xin sudah bebas. Bahkan Wu Ji rela untuk melawan kota Sui Yue demi kebenaran. 他说的没错。 Tiba-tiba, Gisi sujud di hadapan Wu Xin dan menjelaskan kalau sekte Tian Wei Tian sudah menunggu kembalinya Wu Xin selama ini dan meminta untuk Wu Xin kembali memimpin sekte dan menyatukan semua sekte di luar negara. Wu Xin akhirnya memutuskan untuk ikut pergi dan meminta agar Chang Feng tak perlu memaksanya lagi. Ia tahu kalau Tian Wei Tian adalah rumahnya. Tapi Wu Chen juga meminta menganggap kuil Han Sui sebagai rumahnya juga. Sebelum pergi, ia meminta Wu Ji untuk terus melatih tekniknya dan berharap agar Xiao She tak sampai harus menggunakan keiblisan hati. 我给你想办法。 Kepergian Wu Xin kali ini tak bisa dihindari. Setelah menyelesaikan masalah, Wu Xin ingin mengembara kembali bersama Wu Ji dan Xiao She. Dan dengan begitu, perjalanan 3 orang ini pun akhirnya berakhir. 庙堂龙吟，不见天涯。 Di istana, Qi Tianchen tengah bermain ego bersama Xiao Roujin, Kaisar Mingde. Di mana permainan Tiancheng sudah semakin membaik, berkat wawasan yang sudah Tiancheng dapatkan belakangan ini. 在方圆天地之中，也不过得失2种心态。 Kaisar selalu menanyakan masalah Wu Xin yang dilepaskan. Bagi Tianchen, kejadian ini sudah merupakan hasil terbaik. Kaisar memberitahukan jika dalam masalah ini, Xiao Zhuhe juga muncul. 此时之中， 放心吧，唐师兄去执行别的任务。 Kini akhirnya sudah sampai di kota Suiye. Di sana diperlihatkan Fei Suwan yang mencari pamannya, yang saat itu Li Fansong tengah mendengar kisah penaklukan Menara Dengtian. 都在这儿啊！ 他那破棍子再次登上当天阁，又连登。 Li Fansong sebenarnya ingin mendengarnya sampai habis, karena mendengarnya langsung dari kota berbeda dari hanya sebuah legenda. Di saat itu, Wu Ji dan Xiao She juga akhirnya sampai di kota untuk mengikuti ujian. 算你800了。 Li Fansong melihat Wu Ji mendahuluinya untuk menaklukkan menara. Ia menggunakan teknik penerawang dan melihat kalau Wu Ji mungkin akan benar-benar bisa menaklukkan menara. Kabar soal penaklukan terdengar ke seluruh warga. Wu Ji dengan mudah mengalahkan penjaga di setiap lantainya. 许多困境里对面出豪爱勇气，远方未曾遇上的家。嘿嘿，无战事苍茫之躯，豪情万里。像青春，它是我岁月偶然，是你我并肩友谊中。 Sampailah Wu Ji di lantai ke-13. Wu Ji langsung memperkenalkan dirinya di sana. Tapi Lau Ming Xuan terus fokus pada permainannya. Melihat Wu Ji yang menjelaskan permainan apa yang sudah ia mainkan, yang senilai dengan latihan 20 tahun.
Ia merasa Wuji sudah mengganggunya dan meminta agar Wuji mengganti rugi sebesar 300 tael. Ming Xuan lalu menawarkan pertandingan kepada Wuji, tapi Wuji hanya bisa dadu dan tebak angka. Pada percobaan pertama, Wuji gagal melakukannya. Ia meminta kesempatan kedua, namun sebelum itu minta izin untuk turun sebentar. 行啊，去不去？ Sementara, Xiao She tengah memikirkan nasihat dari gurunya. Kemudian datang Wuji ke sana meminta bantuan kepada Xiao She. Tapi Xiao She juga ikut menagih 300 tael untuk konsultasi. 尹落霞生性好赌，曾与枪仙司空长凤 Wuji menceritakan bagaimana ia bisa kalah. Dari situ Xiao She tahu trik apa yang Ming Xuan lakukan. Ia menyarankan untuk Wuji juga memukuli Ming Xuan. Setelah Wuji pergi, Xiao She melihat Fei Xuan dan Li Fansong dan mengajaknya untuk minum teh bersama. Fansong langsung menerawang Xiao She dan tahu kalau tak bisa bela diri. Mendengar jawaban Fansong, Xiao She tahu kalau Fansong masih pemula. Xiao She memberitahukan niatannya untuk meminta Fei Xuan meramalkan nasibnya. 你好像什么都知道。 这个就是了，去给他算上一卦吧。 Kemudian, Wuji akhirnya kembali ke lantai 13 dan kembali menantang Ming Xuan dalam perjudian. Namun kali ini, Wuji menggunakan kemampuannya untuk merebut dadu dan menentukan nilainya sendiri. Wuji akhirnya memenangkan taruhan dan memberitahukan kalau sudah lama mengagumi Dewi Laoxia, guru Ming Xuan. 就是一个老女人。 Sementara di luar, Qianlong terburu-buru kembali ke Menara Dingtian. Melihat itu, Xiao She tahu tujuan Qianlong dan berniat untuk menghentikan Qianlong. 司空姑娘，好久不见。 Qianlong akhirnya tahu kalau yang menantang menara adalah Wuji. Qianlong berniat untuk melawan Wuji, tapi Xiao She menghentikannya menggunakan ilmu terbang yang ia kuasai. Sedangkan Wuji akhirnya naik ke lantai 14. Di sana ada Tang Lian yang bertanyakan kenapa Wuji mengikuti tantangan Dingtian. Padahal Tang Lian bisa langsung memasukkan Wuji. Tapi Wuji melakukan ini karena ada seseorang yang ingin ia temui. Karena itu di sini Wuji dan Tang Lian pun bertarung. Wuji melihat senjata yang Tang Lian pakai ternyata lemah. Tang Lian juga mengaku kalau sudah kalah. Melihat itu, Wuji tahu kalau Tang Lian sengaja mempermudahnya. Tang Lian lalu memberikan sebuah cairan kepada Wuji yang akan bisa Wuji gunakan untuk menekan panas pada tubuhnya, serta meminta agar Wuji kembali besok hari saja. 那师兄，那我能不能问一下，这15层的 Di luar, Qianlong masih bertarung dengan Xiao She, hingga akhirnya Qianlong memenangkan pertarungan. 那当然， 长得也更漂亮了。 Mereka bisa tahu kalau Wuji lolos dan mengajak Fansong melanjutkan meramalnya. 咱们开始吧。 Sementara di divisi astronomi, Jin Xian menemui Tian Cheng. Jin Xian datang ke sana untuk menanyakan ke Tian Cheng mengenai ramalan. 丢了颜面。 Tian Cheng malah menjawab kalau esok akan hujan. Jin Xian merasa kalau Tian Cheng hanya bercanda. Tapi yang Jin Xian ingin tanyakan adalah mengenai masa depan negara. Tian Cheng menjelaskan kalau masa depan negara adalah kebenaran langit, yang mana jika diketahui, maka masa depan akan berubah. 香大剑问的那个天道， Di saat yang sama, Xiao She juga mulai ramalannya bersama Fei Xuan. Dan Fei Xuan terus menghitung ramalannya. Hingga satu koin terus berputar, namun Xiao She menghentikannya. Xiao She menanyakan apa hasil ramalannya dengan dua koin yang ada. Fei Xuan menjelaskan kalau akan bisa bermaksud sangat bagus atau menjadi bencana. 龙死光滩，血 Xiao She sebenarnya hanya percaya pada dirinya sendiri. Jadi tak masalah apakah ramalannya buruk atau baik. Ia hanya ingin menghilangkan keraguan untuk menentukan langkah selanjutnya. 全是为了。毕竟 Setelah Wuji selesai ujiannya, ia datang menemui Xiao She. Tapi Qianlong yang ada di sana tahu kalau Tang Lian sedang mempermudah Wuji. Setelah itu, Xiao She mengajak Wuji untuk minum arak malam ini ke sebuah kedai arak yang sangat mewah dengan gratis. 用缘分喝酒。 东归东归， Di atap, ada pemilik kedai yang tengah mabuk, yaitu Bai Li Dongjun.
Xiao Se menanyakan apakah bisa minum gratis atau tidak. Dong Jun pun mengizinkannya, namun ia akan mencampurkan araknya dengan sinar bulan. Dan di sini, Dong Jun pun menunjukkan kemampuannya. 玉梦清虚，贵此妙，玉箫。 Setelah itu, Dong Jun pun menyuguhkan araknya. Xiao Se bisa dengan mudah merasakan rasa dari arak itu. Kemudian, Dong Jun menantang Wu Ji mencicipi araknya. Wu Ji mengatakan kalau ia tak suka arak yang dingin, tapi ia akan tetap minum arak itu tanpa tahu siapa pembuatnya. Wu Ji merasa aneh dengan araknya dan tiba-tiba tubuhnya terbakar. Dong Jun menantang Wu Ji meminum arak keduanya, dan kali ini Wu Ji pun merasa tubuhnya terbakar dan kekuatannya jadi meningkat drastis. Lalu di arak ketiga, kekuatan Wu Ji semakin kuat lagi. Namun Dong Jun memperingati arak keempat bisa membunuh Wu Ji mati. Bahkan sebelum bisa meminumnya, Wu Ji sudah jatuh pingsan. Dengan semua arak itu, Wu Ji bisa meningkatkan kekuatannya setelah 3 tahun. Namun kekuatannya hanya mampu ke lantai 14 saja. Setelah itu, Dong Jun pun berniat untuk pergi untuk mencari resep arak Mingpo yang mampu melupakan masa lalu dan memulai hal yang baru. Yang Dong Jun yakin Xiao Se juga pasti mau untuk meminumnya. 消除谁家94的老板？谁家94的老板？ Di tempat lain, Jikong Chang Feng memberitahukan kedatangan Wu Ji ke Li Hanyi, yang mengingatkan Chang Feng dengan orang tua Wu Ji. Chang Feng juga memberitahukan mengenai Dong Jun yang saat ini ingin mencari resep arak Mengpo. 我说你这个人，望城山 Hingga pagi, Hang Yi memikirkan masa lalunya, di mana dulu ia pernah berlatih pedang bersama dengan Wu Ji. 我还真是一个不称职的姐姐。 Lalu Wu Ji akhirnya juga tersadar dari mabuknya. Xiao Se mengajak Wu Ji untuk sarapan sebelum ke menara. Dan ini mungkin akan menjadi traktiran terakhir Xiao Se untuk Wu Ji. Dan setelah itu, Wu Ji akhirnya kembali ke menara Dang Tian, di mana di sana ada Lei Yunhe, paman Wu Ji, yang memilih untuk menjadi tetua penjaga di menara. Lei Yunhe bisa tahu kalau Wu Ji murid dari Lei Hong. Namun Wu Ji datang ke sana bukan untuk menemui Yunhe. Untuk bisa bertemu dengan orang yang Wu Ji mau, Wu Ji harus mengalahkannya. Namun Yunhe menyarankan untuk Wu Ji menggunakan pedangnya agar bisa mengalahkannya. 拔剑吧，让我见识一下雷。 Wu Ji akhirnya mengeluarkan pedangnya. Namun meski begitu, Yunhe masih bukanlah tandingannya. Melihat Wu Ji mengingatkan Yunhe kepada Lei Hong, di mana mereka pernah berjanji untuk menjadi pendekar terkenal. Namun sesuatu terjadi yang membuat Yunhe cedera serius. 或许你在 Yunhe heran kenapa Wu Ji begitu tangguh. Ia memperingati kalau ada banyak orang yang akan mampu membunuhnya. Tapi Wu Ji sudah tahu dengan semua perjalanannya. Bahkan ia selalu kalah selama ini. Tapi meski begitu, Wu Ji tak akan pernah untuk menyerah, yang membuat Yunhe dengan rela menerima pukulan Wu Ji. Yunhe lalu mendekat ke sisi aula. Ia menggunakan kekuatannya yang membuat langit bergemuruh. Melihat Wu Ji mengingatkannya akan jiwa mudanya, ia menyadari kalau kekuatannya turun bukan karena cedera serius, tapi karena tekanan pada dirinya. 不是因为重伤，只是意志破空，9万里。 Di bawah, Xiao Se melihat Yunhe di menara teratas, di mana Yunhe terkenal mampu mengguncang dunia dengan gunturnya. Bahkan dikenal sebagai 4 pahlawan Sekte Lei. Peristiwa penting pernah terjadi ketika melawan Gunung Wancheng. Namun saat melawan Zhao Yusen, satu lengannya terlepas, dan Yunhe bersembunyi di kota Suiye selama ini. Namun kekuatannya saat ini sudah benar-benar pulih. Chang Feng meminta agar Yunhe tak menggunakan petirnya di sana, tapi Yunhe tetap menghiraukannya. Yunhe kemudian memanggil burung bangau miliknya. Ia masih belum berniat untuk kembali ke sekte, namun ingin pergi ke Gunung Wancheng menantang kembali Zhao Yusen. 你打算去望城山？当年我世人皆称我为枪仙，
可哪有呼风？ Wuji lalu meminta izin untuk ke atap menara. Cafe dan Tang Lian lalu turun dari menara untuk melihat pertunjukan yang akan Wuji lakukan. Di mana di atas menara, Wuji memanggil Li Hanyi untuk menantangnya bertarung. Hanyi akhirnya menunjukkan sosoknya di sana dan biarkan Wuji untuk menantangnya bertarung. Namun kemampuan Wuji tidak ada apa-apanya. 大开大合，威力不俗，确实需要。听说你学习了雷家的无方拳，雷轰那个混蛋，就是这么教你的吗？ Hanyi menebaskan sekali pedangnya dan menara Deng Tian langsung terbelah. Namun Hanyi membiarkannya tak berdiri dengan mengikatnya dengan kain. Di bawah, Wuji bertemu dengan Fan Song. Fan Song langsung memanjat ke atas menara melewati celah yang Hanyi buat. Dan sekali lagi, Hanyi menebaskan pedangnya yang buat menara Deng Tian kembali terbelah di sisi lainnya. Fan Song lalu mengajak Wuji untuk maju bersama. Mereka berdua sekali lagi menentang Hanyi di atas. Namun kekuatan mereka tetap tak tertembus. 无量天罡。 Kali ini, Hanyi juga akan menunjukkan jurusnya yang mengumpulkan semua kelopak bunga di kota. Dan kali ini, benar-benar menghancurkan menara Deng Tian. Kira-kira apa yang terjadi? Akankah Wuji akan diterima di Akademi Xueye? Tunggu di part selanjutnya ya. Klik like jika kalian suka dengan video ini. Dislike jika tidak suka. Sampai bertemu kembali di part selanjutnya. Bye-bye.